background, latar belakang dari Pinang, Siri Kapur itu apa? Bagi orang-orang Klaten, tapi saudara-saudara di atas ini makan Pinang lebih dari orang Jayapura, orang Biak, orang Seruni. Lebih. Bapak Ibu kalau jalan dinas ke Wamena lihat di pasar itu yang berdagang itu bahaya. Saya sering ke barang ini ada pohon di sini kan. Haleluya. Tapi pengaruh itu bisa sampai mempengaruhi situasi yang di pedalaman sekalipun Papua ini. Mempengaruhi. Ada apa? Bapak Ibu sudah tahu kenapa? Sesuatu pengaruh yang bisa menyebar berarti ada rohnya. Ada rohnya yang membangun ketertarikan terhadap benda itu. Banyak yang berlaku itu tersapu gigi sakit-sakit kalau makan Pinang. Tidak ada alasan. Pinang itu adalah sarana penyembahan berhala. Sarana penyembahan berhala. Yang harus kita lepas. Yang masih cinta main adat istiadat. Gereja ini setiap hari bicara tapi adat istiadat itu tinggi. Percaya adat lebih daripada Tuhan yang selalu berbicara. Bertobat. Bukan karena saya orang Wamena, saya pun punya adat. Saya beberapa waktu kesaksian. Tuhan aku bicara tapi itu belum selesai. Saya naik itu saya angkat batu-batu orang taruh pergi bakar hamba-hamba bakar di gereja. Betul. Saya bilang Tuhan, saya sudah naik tapi tandanya apa? Saudara saya yang jaga adat itu langsung meninggal dan saya masuk. Posisi tempat yang terutama saya tidak tahu tapi almarhum yang pernah turun adik saya pernah meninggal baru dikirim ke sana. Dia dipercayakan oleh orang tua untuk mengurus itu. Tapi ketika dia turun seluruh informasi sudah kasih tahu saya. Dia bilang kata posisinya di sini. Ada dua batu yang taruh ada besar dan kecil. Jadi setiap kegiatan aktivitas itu selalu kasih keluar itu saya yang dulu gosok ini. Lemak babi terus baca-baca moyang-moyang punya nama kalau kasih masuk untuk kasih burak. Saya naik dan dua batu itu malam pas dong meninggal jenazahnya taruh di honai di dalamnya tempat ada saya masuk dan angkat semua barang keluar. Haleluya. Dan eksekusi bakar jam 3 pagi bakar. Itu guntur kilat hujan. Haleluya. Alhamdulillah tenang saja sudah. Haleluya. Jangan kita terlena dengan keadaan. Ini tapi satu anak ini kami di masyarakat ya. Satu waktu saya mau usul gereja ini harus mengambil komitmen. Bicara sidang luar biasa. Memutuskan kami gereja ini keluar dari satu ini dan kami akan membayar segala sesuatu nasional semua hal dengan uang. Dihadirkan itu ke bagian keamanan polisi pemerintah dihadirkan dan menyatakan sikap supaya satu waktu jadi masalah kita sudah pernah deklarasi di lingkungan terbuka. Haleluya. Banyak dari kita saja kita yang tidak mampu, kita yang masih ragu-ragu, masih takut, masih punya pertimbangan ini dan itu, sehingga setiap firman yang datang itu kita anggap hal yang biasa. Padahal kalau kita berani lakukan, bagian itu akan menjadi hidup. Kemuliaan Tuhan akan terbit dalam hidup kita. Bicara kemuliaan Tuhan, kemuliaan dalam hidup kita ada perubahan, ada keberanian merespon firman Allah. Baru kemuliaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak akan terjadi. Haleluya. Ya, sekali lagi yang masih mabuk, peringatan. Firman Tuhan perintah. Saudara melawan lagi, saudara akan lihat ke depan seperti apa. Berhenti. Penyelenggara saja. Tetapi ibadah itu sudah berhubungan dengan dirimu sendiri.
kita bangun jemaat ini, megah-megah di jemaat ini, tapi kehadiran kita di jemaat tidak ada. Kalau sisi ini ada ketiduran, kematian, bangkit. Saya bicara begini bukan menelanjangi saudara, mempermalukan, tidak. Ini kepentingan saya dan kita semua. Dengan berarti saya sudah sempurna, saya lolos, tidak. Hanya mungkin bagian-bagian kita dipercayakan untuk menyelenggarakan ibadah ini berbeda-beda. Ada yang menyampaikan sesuatu yang manis, mengangkat, tapi ada yang mungkin pedis. Tapi tujuannya sama, 5 jawatan roh dipercayakan tujuannya untuk membangun jemaat. Ada penginjil, ada nabi, haleluya, rasul, penginjil, rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Penginjil dia babat, tapi nabi dia akan cungkil ke akarnya. Bapak Ibu kan latar ini semua saya percaya kita semua latar belakang berkebun. Bagaimana cara orang berkebun? Kebun itu pertama kita lihat hutan. Tahap pertama adalah parang yang harus dimainkan. Seluruh rumput, pohon, apa saja, kayu-kayu kecil besar yang harus babat ke serata. Haleluya. Itu pekerjaan pemimpin. Tahap berikutnya, setelah kering, ada bagian berikutnya yang dilakukan pembersihan. Semua yang sudah jatuh itu harus dibakar, dibersihkan. Kalau ada akar-akar kayu yang masih ada sisa itu dicungkil dengan limis, digali, tanah itu digemburkan. Setelah itu baru, haleluya, para penabur-penabur benih bisa menanam. Rasul itu meletakkan dasar, menanam. Sama hal dengan dalam ilmu pertukaran. Pertama pembersihan, lalu haleluya, dan lain sebagainya. Berikutnya baru masuk meletakkan dasar, bangun fondasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, haleluya, benih yang ditabur itu bagian rasul. Menanam, meletakkan dasar itu bagian rasul, pelayanan rasul. Nabi itu dia cungkil, dia bersihkan. Yang sudah dibabat oleh penginjil, dia bersihkan. Fungsi Nabi itu dia mengawasi jemaat. Jadi ada dosa dia sampaikan, ada hal-hal yang tidak sesuai dia sampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan menilai dengan menurut pandangan kita, karena kita punya haleluya jawatan yang memang mewajibkan oleh Tuhan untuk harus bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi Nabi harus membersihkan dulu, baru Rasul meletakkan dasar dengan pengajaran-pengajaran, pewahyuan-pewahyuan. Setelah Rasul meletakkan dasar yang baik, pola macam kita sekarang sih kita pola visi pembangunan tubuh Kristus. Itu sebuah jawatan Rasul yang meletakkan dasar itu. Baru kita ini meneruskan. Lalu tahap berikut, guru dan gembala itu mengawasi, menyiram, haleluya. Ada hama dalam haleluya, bibit-bibit atau benih-benih yang ditaburkan itu, ketika dia bertumbuh ada hama yang masuk, harus mengawasi, ada yang menyiram, ada yang membersihkan, menjaga, mengelola kebun yang sudah. Haleluya. Banyak orang tidak memahami fungsi jawatan roh, sehingga ada firman yang keluar banyak juga dia tidak terima. Padahal haleluya, bukan orang itu kan punya kemauan, tapi itu memang bagian yang dipercayakan untuk dia harus berdiri di situ supaya firman harus disampaikan. Lalu ada perubahan, ada haleluya perbaikan dikerjakan di situ. Luar biasa. Jangan seperti orang bebal.
Sekian lama kita ikut Tuhan tapi haleluya malas tahu saja, masa bodoh saja. Mari saya bicara dengan kita semua, beri hati dan hidup ini kepada Tuhan. Saya tidak tahu orang lain, haleluya. Kenapa? Ketika dari pintu gerbang masuk duduk, seperti Paulus sampaikan, itu langkah pertama. Kalau kita mau menjumpai Tuhan cepat, langkah pertama duduk dan langsung menghadap Tuhan. Ini saya yang gelap ini, yang sudah kerjakan ini, yang belum ini, semua harus disampaikan, dikomunikasikan secara roh. Dirimu dengan Tuhan dan memohon kuasa Tuhan oleh darahnya untuk menyucikan, mentahirkan, seperti yang disampaikan di dalam Rasul Paulus yang menyampaikan jemaat di Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu yang pertama sebagai persembahan yang hidup, kudus, lalu berkenan. Tahap pertama ketika datang ibadah, duduk, tutup mata, angkat hati kepada Tuhan, bersembahkan, hidup sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, ini saya. Persembahkan. Tahap kedua, kudus, memohon kekudusan Tuhan untuk menguduskan hidup kita. Karena kita ini manusia yang tidak sempurna. Dan untuk kita bisa mendapatkan standar kelayakan atau kekudusan, itu hanya ada di hadirat Tuhan. Dan itu kita harus minta, Tuhan kuduskan saya dengan darah, basuh dan bersihkan saya. Setelah tahap kedua itu baru hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Amin. Dan langkah ini banyak orang tidak tahu, datang sembahyang tapi tidak mengerti, pikirannya masih dengan haleluya aktivitas di luar sana. Haleluya. Facebook masih jalan, WA masih jalan. Kalau baca firman Tuhan di HP ya maklum, itu wajar. Tetapi Facebook dan WA kadang-kadang pemuda-pemudi yang kita bicara di fakta. Jadi kalau ada sisi ini berarti itu bagian yang saudara masih tidur. Saudara belum sadar, tidur berarti seseorang yang hidup tadi dia tidak sadar. Dia hidup tapi dia ada di alam yang berbeda. Dia tidak sadar apa yang terjadi di sini. Saudara dan saya kalau tidur, kita tidak akan mengerti apa yang terjadi di saat itu, di lingkungan itu. Haleluya. Itu kenyataan. Dan ini harus bangun supaya kalau dalam ibadah masih nonton YouTube atau masih haleluya baca WA, kalau datang mode terbang saja supaya aktivitas dari luar jangan masuk, supaya mungkin firman Tuhan yang ada kita bisa baca. Nanti keluar baru aktifkan supaya mungkin lihat informasi dan lain sebagainya. Ini sisi-sisi yang masih tidur, sisi-sisi yang mengalami kematian, yang harus hari ini saya berpikir kita semua sadar tentang panggilan Tuhan dan mari kita kerjakan dengan tangan. Haleluya. Luar biasa. Jadi haleluya, keadaan masa bodoh, malas tahu, dan mari kita bangkit dan menjadi arif bijaksana. Tuhan bicara apa? Firman Tuhan tentang apa? Oh, di jemaat ada aktivitas apa? Di umum ada aktivitas apa? Oh, tentang pekerjaan Tuhan apa? Dalam minggu berjalan kami lakukan apa? Oh, tahun ini kegiatan apa kami lakukan?
Kami berarti kewajiban kami seperti apa? Ini harus bangkit, ini harus bangun. Dan semua dikerjakan dengan hati yang senang dan sukacita. Jangan ada sumut, jangan ada ngomel, jangan ada perbantahan. Mungkin lihat hal-hal yang salah ada, memang itu ada, tetapi mari semua dikerjakan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Maka persembahan-persembahan kita itu akan menjadi persembahan yang benar dan layak. Haleluya. Dan sisi lain, kalau ada umat Tuhan, ada orang-orang yang masih menyimpang dari firman Tuhan, malas tahu masa bodoh, bebal. Bukan saya bicara firman Tuhan yang dari kata salah juga. Masih tidak setia dengan istri. Ini bagian-bagian yang nantinya akan mengalami kegelapan dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan itu datang ketika seluruhnya dibersihkan, baru kemuliaan Tuhan akan datang. Saya tidak tahu aktivitas Bapak Ibu Saudara, tapi Allah itu roh, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi. Di mana saja kita berada, firman Tuhan bilang begini, pakai sayap Raja Wali terbang sampai di ujung langit, turun sampai di dasar laut. Di manakah kita akan menjauh dari roh Tuhan? Tidak ada tempat. Sampai ke dunia orang mati pun di situ dia ada. Jadi bagi hidup kita tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Bagi hamba Tuhan tersembunyi, bagi orang lain tersembunyi, bagi penatua tersembunyi, bagi istri tersembunyi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ini sisi-sisi kematian. Saya bicara begini, konteksnya sudah jelas bahwa tidur dan mati. Ada dua konteks ini. Jadi ada sisi-sisi kematian, harus kita lihat, kita introspeksi, kita periksa. Saya ikut Tuhan, tapi apakah hidup saya benar-benar sudah dimerdekakan atau belum? Atau mungkin melihat orang lain menginginnya atau tidak? Haleluya. Ini perlu kewaspadaan kita semua. Barang yang satu ini, dia tidak bilang kau hamba Tuhan tak pernah tua kak, kau anak Tuhan yang sembahyang sekian tahun kak. Dia akan sapu rata. Kalau kita tidak respon firman dan hidup di dalam firman, kita akan tergoncang. Mari setia dalam pernikahan. Haleluya. Setia dalam pernikahan. Ada konflik suami istri, wajar. Karena dua insan berbeda menjadi satu, dan untuk menyatukan itu selalu pasti ada gesekan, ada kesalahpahaman. Tetapi untuk tidak setia terhadap pernikahan tidak boleh dilakukan. Karena pernikahan itu dimeteraikan dengan nama Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu wibawa dan kehormatan Tuhan. Haleluya. Dijaga dengan ketat. Luar biasa. Sisi kegelapan lain. Sekian tahun kita ibadah, tetapi kalau masih terikat dengan roh suami, dukun, roh-roh apa saja, itu saudara masih hidup dalam kegelapan, saudara masih mati. Datang di sini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi roh saudara sedang mati, dikuasai oleh roh yang lain. Sedangkan Alkitab bilang, tidak tampak kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 3. Tubuh kita bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Bukan roh suami, bukan roh setan, bukan roh hawa nafsu, bukan roh kerakusan, bukan roh penipuan, kebohongan,
kediaman roh Allah. Allah itu roh. Dan kehadiran yang menyatu dalam hidup kita ketika ada wadah roh Allah hidup dalam roh kita, menyatu dengan roh kita, baru koneksi surga akan terkoneksi dalam hidup kita. Kalau tidak ada, saudara masih menyimpan roh lain dalam hidup saudara. Saudara berkorban sekian tahun, beribadah sampai bertahun-tahun, saudara tetap di tempatnya. Haleluya. Segera melangkah, jangan takut. Sampaikan kepada penatu, kepada hamba Tuhan ini keberadaan saya, tolong doakan saya. Ada kemauan, pasti ada jalan keluar. Banyak yang mengintimidasi kita adalah perasaan malu. Wah, bertahun-tahun saya ikut Tuhan, tapi saya bicara begini, wah saya malu. Saya sudah jadi diakonia, saya sudah jadi pendua sahabat, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah jadi penatua. Malu ini. Malu adalah intimidasi iblis untuk mengikat saudara tetap ada di dalam kegelapan. Haleluya. Kejujuran sebagai atasan terhadap bawahan, menjaga keseimbangan, keadilan dan kejujuran dilandasi dengan kebenaran. Sebagai pemimpin harus adil, jujur dan benar. Haknya staff kita tidak melanggar. Saya bicara begini berarti bukan saudara lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya ada, kalau ada sisi-sisi gelap kepada siapa saja bisa ada perbaikan. Harus adil antara satu dengan yang lain. Tidak bisa staf yang dengan saya, dan dia yang harus lebih. Tapi jadi pemimpin adalah jadi bapak untuk satu sama lain. Bagaimana untuk saya memanifestasikan kemuliaan Kristus yang dalam diri saya? Haleluya. Harus ditegakkan kebenaran. Luar biasa. Puji Tuhan. Ini hal-hal yang masih tidur. Bahkan ada yang sudah mati. Dan percaya ketika firman Allah datang, pasti bagian itu akan bangun, pasti bagian itu akan hidup. Bukan karena hamba Tuhan yang bicara, hamba Tuhan juga penuh keterbatasan. Firman Allah. Ketika firman datang, respon. Jangan memandang orang yang berbicara. Kita akan tersandung. Lihat firmannya, ambil maknanya, dan aplikasikan dalam hidup. Pasti ada kebangunan rohani terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Waktu dimaksimalkan. Hari ini Tuhan berbicara, maksimalkan apa yang Tuhan bicara, tangkap. Ini waktu yang tepat, waktu Tuhan untuk saya berubah. Kerjakan implementasikan dalam hidup. Pasti ada perubahan. Maksimalkan waktu. Pergunakan waktu yang ada. Karena waktu-waktu ini waktu yang jahat, dan mari saya bagi kita semua maksimalkan waktu. Pergunakan waktu yang baik untuk hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Berusaha, dikatakan berusaha, pada setiap orang ada usaha, ada upaya, ada kemauan, ada kerinduan. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau berubah ini, bagian ini belum, tolong saya, ada usaha, ada upaya. Dikerjakan, pribadimu dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan menyelesaikan. Amin.
Haleluya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Satu bagian kegelapan. Jangan mabuk oleh anggur. Anggur itu berhubungan dengan keinginan-keinginan, ambisi dan lain sebagainya. Tapi juga mabuk, bicara juga alkohol, minuman keras. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mencintai botol-botol, berhentilah dari sisi itu, maka saudara akan bangkit, tentu kemuliaan Tuhan akan terbit atas. Haleluya. Banyak orang menganggap barang ini biasa, sembahyang tapi masih kasih naik di mobil ini botol-botol botol-botol bir. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, saya bicara saja. Kalau toh ada ya, itu bagian yang harus diterangkan. Haleluya. Hentikan kita sendiri, sadar dan berbalik, takut akan Tuhan, hormati kekudusan Tuhan. Karena kehadiran saudara dan saya bukan kemauan perkawinan seorang ayah dan ibu, tetapi kehendak Bapa di surga untuk kepentingan, kehormatan dan kemuliaan namanya. Itu harus tanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga ada hal-hal yang merintangi kita menolak. Kepada hal-hal yang benar katakan ya, kepada hal-hal yang tidak benar katakan tidak. Mungkin teman dekat mengajak, kawan, sedikit saja, tidak apa-apa, ini kan kasih panas badan saja. Itu kata-kata di pasaran di wilayah itu. Nanti kalau kita setiap malam lewat itu di jalan pasar baru, om ada. Saya satu kali, barang apa ya? Haleluya. Satu kali begitu satu kali manusia saya marah gitu kan. Kurang ajar. Barang apa yang kau bicara? Mohon maaf ya, itu sisi-sisi gelap ya. Lalu setiap hari ditanyakan begitu-begitu terus. Haleluya. Haleluya. Satu hal lagi. Puji Tuhan. Hal yang saya bicara ini Tuhan sudah menjawab. Semoga langsung ditutup. Para pencinta pemain togel, judi online. Sebelum hal ini dibongkar, pernahkah kita bicara di sini, Bapak Ibu, kalau tidak salah ingat? Saya pernah singgung togel, judi online. Saya waktu di Oksibil, ibu-ibu dong tetangga sebelah kumpul. Aduh, siapa yang kasih 50 sama pasang sio ini? Haleluya. Togel di kompleks di Kota Raja Dalam itu, togel berhenti dong, sekarang lanjutkan dengan porkas, apa namanya? Anak-anak kocok-kocok nomor baru 5, 10 wah, saya bilang wah, togel berhenti sekarang dong, lanjutkan aktivitas yang satu lagi. Semoga kita yang mendengar firman Tuhan tidak lanjutkan dengan porkas lagi, tapi berhentilah sampai di togel, dan semoga tutup seluruh jaringan. Haleluya. Ini adalah sisi-sisi gelap. Sisi-sisi gelap. Kita sudah sembahyang sekian tahun, tetapi masih hal-hal begini seolah-olah sudah sadar bahwa ini bukan kebenaran, tetapi masih kondisi tidur, tidak sadar. Tidak sadar berarti kondisi tidur. Saudara hidup tapi belum sadar tentang firman Allah, berarti saudara masih tidur.
Haleluya. Pasti ada kehidupan, pasti ada kebangkitan. Karena firman itu direspon, firman itu masuk dan merubah sesuatu. Tetapi ketika tidak direspon, tidak akan ada perubahan. Walaupun firman sabda dari Tuhan menyala-nyala di tempat ini, tetapi butuh respon kita untuk menangkap firman itu, menerima di hati kita, mengambil itu, dan kita renungkan Tuhan ini saya. Haleluya. Luar biasa. Itu sebabnya ayat ini menegaskan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Kristus bercahaya atas hidup kita. Haleluya. Dan sambungannya dibacakan di Lukas tadi. Haleluya. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu ditaruh, disimpan di bawah meja. Tujuan pelita dinyalakan, taruh di atas meja supaya menerangi ruangan di mana kita berada. Supaya bisa menjelaskan keberadaan lingkungan itu. Supaya kita tahu di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Tapi kalau pelita dinyalakan lalu taruh di bawah meja, cahayanya dia tidak keluar, menyebar ke menyeluruh, paling di satu bagian yang ditaruh. Itu sebab dikatakan, mari bangun dan bangkit. Saya yang berbicara. Kita semuanya dalam perencanaan ini bukan semua orang, dan ada sisi-sisi potensi talenta yang Tuhan percayakan belum diaktifkan kembali. Dan Tuhan berbicara supaya kita sadar dan aktifkan. Kalau Tuhan percayakan saudara sebagai pemberi, aktif. Karena memberi itu adalah panggilan. Bukan ikut-ikut, tapi itu panggilan. Karena Tuhan akan mengaruniakan roh keberanian untuk memberi. Kesetiaan. Itu bukan orang itu buat-buat, tapi itu panggilan. Haleluya. Dalam hal apa saja, mungkin dia bermasmur, bernubuat, menyampaikan kata-kata hikmat, atau memberi kepercayaan, menyampaikan firman Allah. Mari, ada sisi-sisi yang sudah selama ini tidak aktif. Saya percaya, ketika kita melihat keadaan kita, kita akan tahu di mana saya masih tidur, di mana saya sudah mati. Pasti kita tahu karena Roh akan memberi pengertian untuk kita memahami keberadaan hidup kita. Saya bicara, saya tahu ada sisi mana saya belum tuntas, saya belum selesaikan. Saya berbicara begini dan saya sempurna lalu mengajar Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita merespon firman Tuhan yang datang supaya saya dan kita semua sadar tentang firman-firman ini, lalu kita sama-sama mengerjakan, memperbaiki, supaya ada kehidupan dan kebangkitan terjadi. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ini hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Bicara tentang kematian. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu secara fisik sehat sekali, makan bagus, 4 sehat 5 sempurna. Secara aturan kesehatan mungkin makan bagus, minum bagus. Haleluya. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah kondisi dan keadaan rohani kita. Kalau ada, haleluya, ayat-ayat yang dibacakan tadi itu jelas. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, seperti orang arif atau orang bijaksana.
Matius 25. 10 anak darah, 5 bijaksana, 5 bodoh. Haleluya. Tuhan berbicara kepada kita untuk kita perbaiki hal-hal yang salah. Saya perbaiki hal-hal yang salah. Bapak Ibu Saudara perbaiki hal-hal yang salah. Pasti kemuliaan Tuhan akan terbit dalam hidup kita. Karena itu target Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada kepentingan siapapun di tempat ini. Ini kepentingan Tuhan dan untuk namanya. Luar biasa. Dari tidur. Yang kedua, bangkitlah dari antara orang mati. Yang ketiga, ketika bangun, bangkit, hidup, baru Kristus bercahaya di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Haleluya. Kejadian pasal 1 kalau kita baca, langit belum berbentuk, bumi belum berbentuk, semua serba kosong, semua mati, semua tidur. Tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang menyadarkan, tidak ada yang membangkitkan. Lalu roh Allah melayang-layang. Yang pertama, Allah berfirman, maka semuanya tercipta. Amin. Yang membangunkan kita, yang menghidupkan kita untuk menjadi tempat wadah di mana Yesus Kristus memanifestasikan kuasa dan kemuliaan-Nya dalam hidup kita adalah firman Allah. Amin. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang kudus, orang-orang benar di kota Efesus, yang mana terbentuk satu jemaat yang dinamakan Jemaat Efesus. Efesus itu adalah nama kota. Haleluya. Dan Tuhan berbicara dan Paulus memberitahukan kepada orang-orang benar dan orang-orang kudus yang ada di Efesus. Berarti dia melihat ada sebuah fenomena terjadi dalam perjalanan ikut Tuhan. Berarti dia jumpai, dia melihat sesuatu yang tadinya hidup, tadinya menyala, tadinya haleluya, luar biasa, tapi dia lihat ada kemerosotan, ada penurunan. Dia melihat ada ketiduran. Dia melihat ada kematian. Kepada siapa? Alamatnya adalah orang-orang kudus, orang-orang benar di Jemaat Efesus. Haleluya. Terima kasih, Pak Kanda. Paulus melihat keadaan jemaat itu, kondisi rohani mereka menurun. Saya percaya perjalanan kita dalam panggilan Tuhan, tentu kita mengalami situasi yang sama. Maka Tuhan harus berbicara dengan ayat ini. Bukan kehendak. Ibu bless sekali. Tetapi siapapun yang menyampaikan sebuah kebenaran di tempat ini adalah kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Orit.
dalam hati kita semua. Manusia mungkin melihat tampak luar kita saja, tetapi yang menyelidiki hati pikiran yang tidak diketahui oleh orang lain, walaupun orang dekat yaitu istri atau anak, tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tahu keadaan kita. Mungkin tidak semua, tetapi ada banyak orang-orang kudus, orang-orang benar yang dipanggil Tuhan di dalam rencana Tuhan yang besar. Tuhan melihat ada sisi-sisi lain yang sedang tidur nyenyak, ada sisi-sisi lain yang sedang mati. Mungkin kenyataan kita hidup, kita datang sembahyang, tetapi ada bagian-bagian potensi, talenta, kepercayaan Tuhan yang Tuhan tahu dalam hidup kita sedang tidur, sedang mati. Amin. Saya percaya kehadiran Tuhan dan suara Tuhan sangat membangunkan dan menghidupkan kita untuk bangun dan hidup kembali, bergandeng tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Bangun. Kita dipercayakan dalam sisi apa saja, menjadi penatua, menjadi hamba Tuhan, menjadi penasihat, menjadi diakonia, menjadi penanggung jawab, pemberi atau serubabel. Tetapi banyak juga tidak haleluya menghargai panggilan Tuhan yang Tuhan kasih, sehingga seolah-olah keadaan itu bisu mono, seolah-olah tidur tidak ada apa-apa. Kita bicara di tempat ini, ibadah bersama, kehidupan bersama, pelayanan bersama, kepemimpinan bersama, tapi banyak hal masih tidur, banyak hal masih mati. Tidak ada kekompakan yang baik, tidak ada kebersamaan yang baik, tidak ada kesehatan yang baik. Tuhan berbicara untuk membangunkan kita kembali, supaya kita bergandeng tangan. Haleluya. Untuk bangun bangkit, melihat Tuhan dan pekerjaannya